Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intiba wal ibadata wal istibadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ittiba' lillahi ta'ala wa mardati wa tawfiq wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana wa habibana wa syafi'ana qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala khatmi anbiya'ik wa sayyidi rusulik wa imami ahli haqiqatik wa sahbatika min khalqik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ansurna bihi wa aslih syu'unana wa syu'una ummati ajma'in amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat dimanapun anda berada, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya. Dengan syukur kita mudah-mudahan nikmat-nikmat yang telah ada dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadikan sebab tambahnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yang lebih banyak lagi. Tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi besarnya nikmat agama, nikmat mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat bisa menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama itulah sumber kebahagiaan bagi setiap manusia yang hidup, sumber kejayaan, sumber kesuksesan dan keselamatan di dalam kehidupan yang sementara dan dalam kehidupan di akhirat Allah yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk mudah di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan ikut kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, dan khususnya di akhir-akhir hari-hari dan malam-malam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagian yang sempurna bagi setiap diri kita, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan diri kita dimerdekakan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap diri kita diberikan kemuliaan bisa mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setiap diri kita bagian yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan yang datang pada malam yang lebih baik daripada 10 bulan. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita pada hari ini sampai pada nasihat dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW dari kitab Mukhtarul Hadis yang disusun Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh sampai al-hadis yang ke-49. Al-hadis at-tasi wal arba'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idhamu al-khalq. Rawahu Muslim. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idham, senikmat-nikmatnya lauk, sebaik-baiknya lauk, al-khalq adalah cuka. Rawahu Muslimun. Rawahu meriwayatkan hadis ini Muslimun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang isinya sangat singkat. Ni'mal idamu al-khalq, sebaik-baik lauk adalah cuka. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Begitu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Terangkan bahwa sebab datangnya hadis ini, sebab datangnya sabda baginda Nabi Muhammad SAW ini, sesuai yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim,
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada keluarganya mengenai laut di hari itu. Maka keluarganya mengatakan ma inna illa khal, tidak ada lauk kecuali cuka. Pada saat ini tidak ada lauk kecuali cuka saja. Maka akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendatangkan cuka di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, nikmat udmu khal, sebaik-baik lauk adalah cuka, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini ni'amah ini adalah kalimat untuk pujian, memuji, kalimat untuk menyatakan pujian. Al-idam itu adalah lauk. Idam itu kalimat mufrad yang jamaknya adalah udub. Idamun, idamani, udub. Seperti kitabun, kitabani, kutub. Ihabun, ihabani, uhub. Itu idam. Idam adalah kata-kata mufrad yang artinya adalah lauk yang digunakan untuk menemani makan, makanan nasi dengan dengan lauknya, atau roti dengan lauknya. Maka begitulah pada suatu hari Rasulullah SAW ketika beliau tidak makan, dan beliau ketika itu ahli keluarganya tidak menyodorkan kecuali yang ada adalah cuka, khal. Akhirnya Rasulullah bersabda, ni'mal udmul khal, sebaik-baik dan senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Inilah sikap dan sifat baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mencela makanan, bahkan memuji makanan. Karena memang tidak ada yang lain kecuali itu saja. Tidak ada yang lain kecuali cuka itu saja. Maka Nabi mengatakan yang terbaik lauk pada hari ini adalah cuka. Apa yang kita ambil pelajaran? Di antaranya supaya kita ini sederhana di dalam makanan, dan apapun yang ada, lauk yang ada ketika itulah yang terbaik untuk kita pada waktu itu. Kalau sudah ada lauk itu, ya sudah. Jangan cari-cari yang tidak ada. Jangan cari-cari yang tidak ada. Dan Nabi mengatakan ini memang hadis ini memberikan keutamaan pada khal, zatnya atau cuka itu sendiri. Jadi keutamaan dan fadilahnya dan juga kenikmatannya cuka itu sendiri. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa bukan karena cukanya, tapi karena keadaan ketika itu. Keadaan ketika itu lauk yang ada cuka. Kalau di cuka dibanding yang lainnya, kalau ada daging yang maksudnya yang mengatakan senikmat-nikmat lauk adalah daging ketika itu. Tapi karena ketika itu tidak ada apa-apa kecuali cuka, maka Rasulullah pun masih beliau memberikan pujian. Tidak apa-apa kalaupun tidak ada daging, tidak ada yang lainnya, ya inilah sebaik-baik lauk. Jadi di antara sikapnya baginda Nabi adalah juga beliau ini sangat sederhana di dalam makanan. Itu masih ada makanan dan lauk. Kadang-kadang tidak ada makanan dan tidak ada lauk. Begitu Nabi SAW. Sampai bukan hari-hari, berbulan-bulan, kadang-kadang beberapa bulan tidak ada makanan dan tidak ada lauknya. Begitu Rasulullah SAW. Maka begitu juga hendaklah kita meniru beliau di dalam hal ini. Makan apa saja yang disodorkan di hadapan kita, ya itulah memang rezeki kita di waktu itu. Qaddamin ta'ala birizqil qawam bil kitabil munzal nuran lil anam
faridah was-sakhat haram wal qunu rahah wat tamam junud la yaturham ma qadir yakun. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Itu sudah diterangkan di dalam kitab yang menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala semuanya rezekinya. Maka apa sikap kita di dalam menerima bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puas, harus ridho, faridah. Hari ini saya dapatnya tempe. Jadi sebaik-baik lauk ya tempe ini. Sebaik-baik lauk. Hari ini sate, sayur terong. Nikmat indah ya sayur terong badinja. Sebaik-baik dan juga senikmat lauk hari ini adalah sambal terong. Begitu. Maka juga di sini memberikan satu pelajaran supaya kita tidak mencela makanan. Jangan sampai kita mencela makanan. Jadi bagusnya itu memuji makanan. Jangan sampai kita mencela makanan. Dan juga kita jangan meremehkan makanan. Karena hakikatnya makanan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bila mana umpamanya kita mau menyodorkan makanan yang ada di rumah kita. Dalam satu hadis diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa kerusakan atau kehancuran bagi seseorang yang bila mana ada orang-orang yang bertamu dan masuk pada dia, kemudian dia meremehkan atau dia tidak puas dengan apa yang ada di rumahnya untuk disajikan. Artinya kalau kita itu dapat tamu siapa saja ke rumah kita, kalau wong Jawa itu gubuh. Jadi sodorkan walaupun kamu punya sesuatu yang sekiranya itu adalah sesuatu yang ringan. Biasakan pantas disodorkan, maka disajikan. Jangan kau remehkan apa yang ada di situ. Akan suatu kehancuran bagi seorang kalau dia datang kepadanya orang-orang atau tamu kepada dia, kemudian dia enggan untuk menyodorkan apa yang ada. Malu dan bagaimana. Begitu juga bagi orang yang disodori atau yang disajikan kepadanya makanan, tidak usah banyak komentar. Jangan meremehkan apa yang disodorkan. Tapi juga kehancuran bagi seseorang yang dia bertamu atau dia masuk pada seseorang kemudian disodorkan, disajikan kepadanya makanan, tapi mereka meremehkan dan tidak menghiraukan makanan itu. Artinya segala sesuatu yang disodorkan, yang disajikan di depan kita, hendaklah kita menyikapi dengan sebaik-baiknya dan juga dengan hakikatnya ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tempat manapun ketika kita makan dan ketika datang di waktu itu, baik itu cocok sesuai dengan nafsu kita atau tidak cocok, tidak sesuai dengan nafsu kita, hendaklah kita berusaha untuk menyenangkan kepada yang menyajikan. Juga mungkin bisa diambil pelajaran juga dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW tidak mau menyakitkan hatinya yang menyodorkan atau yang menyajikan makanan ketika itu. Jadi tetap menjaga hati. Rasulullah tetap menjaga hati, jangan sampai hatinya pecah, jangan sampai hatinya itu menjadi pecah karena ternyata yang disodorkan atau yang disajikan itu tidak menjadikan puasnya pada orang yang diberi. Maka Rasulullah SAW membesarkan hatinya. Ini nggak ada apa-apa kecuali juga ya nikmat itu berarti sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya makanan tidak bisa nikmat adalah juga. Begitu sikap kita. Tapi kalau bisa jangan basa-basi juga memang betul-betul.
sambil terasi, ya sebaik-baik senikmat-nikmatnya hari ini sambil terasi gitu. Itulah rezeki yang dikirim oleh Allah untuk diri kita, sehingga kita tidak gampang makan tuh bukan karena nafsu juga. Wah, nafsu kalau bahas lauknya enak saja, masya Allah, nasi sampai kurang-kurang habis. Giliran lauknya tidak enak, masya Allah, nasi nggak ada yang makan. Nasi dengan garam pun juga sudah cukup, bahkan dengan cuka mungkin sudah. Kalau ini diambil pelajaran bahwa memang cuka itu memang betul-betul memang dikatakan Nabi nikmal idam, berarti kalau kita rasakan kamu ambil cuka dan dijadikan lauk, ya itu juga yang ternikmat. Hanya saja bukan karena belum pernah merasakan, coba ambil cuka kemudian dia dijadikan lauk, ternyata nikmat betul Rasulullah. Karena Rasulullah SAW membayartiku anil hawa in wa illa wahyu yuha. Banyak pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini. Yang jelas jangan sampai kita mencaci makanan, kalau bisa kita memuji makanan, sehingga makanan-makanan yang datang kepada diri kita itu sebenarnya memang aslinya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita sama-sama untuk menerima dengan puas, dengan hati yang baik apapun yang ada dan apapun yang diberikan Allah pada hari itu, dan ketika itu itulah yang terbaik bagi kita. Sikap hati kita harus ditopar faridah wasafat haram. Hendaklah hati kita merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kunu roha wa tamajunun kunu, maka selalu qanaah, menerima dengan apa yang dibagi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terasa hati itu nikmat dan juga santai, menyenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita sikap-sikap dan sifat-sifat sebagaimana sifatnya Rasulullah SAW di dalam menghadapi makanan. Tidak hanya menghadapi orang, menghadapi makanan perlu sikap yang baik. Menghadapi makanan, menghadapi lauk perlu sikap yang baik. Sehingga apa? Tidak marah gara-gara makanan. Apalagi yang sudah berkeluarga, istrinya memasakkan dengan masakan apapun, atau kasinan atau baga gimana, tetap memuji senikmat-nikmat lauk hari ini adalah lauk yang kasinan ini. Jadi maksudnya, jadi istrinya yang masak pun tambah semangat. Lahap sekali. Sampai kalau keliru antara gula dan garam, ini kopi dikasih, harusnya dikasih gula, dikasih garam, masya Allah, senikmat-nikmat kopi yang bergaram ini. Jadi menjaga hati sekali dengan orang-orang yang sudah berkhidmat di dalam masalah makanan. Begitulah sikap baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi makanan ketika itu, dan kesederhanaan Rasulullah juga di dalam makanan. Jadi makanan itu tidak perlu yang mewah-mewah. Kadang-kadang kita tuh karena makan tuh karena gayanya. Kalau gaya hidup dalam makan memerlukan banyak sekali biaya. Tapi kalau orang itu menerima di dalam yang penting butuh makan dan juga cukup dengan sederhana, maka tidak perlu dia itu akan mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga tidak sampai dalam tingkatan tabdir atau mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Al-haditsul khamsun, hadis yang ke-50, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum, rawahul Bukhari. Hadis yang ke-50, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunsaruna wa turzakuna, tidaklah kamu ditolong dan tidaklah kalian diberi rezeki illa bi du'afaikum, kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebabnya di sini sahabat Nabi wa sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan dia menyangka waktu itu bahwa ada mempunyai kelebihan kepada orang yang di bawahnya karena keberaniannya, atau karena mempunyai kelebihan di dalam dari segi harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberikan nasihat kepada sahabat, dan ini nasihat untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum.
kamu ingat bahwa kamu itu diberi rezeki dan diberi pertolongan itu karena di antara sebabnya adalah adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, ini sikap kita dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Dia orang yang kelihatannya lemah, baik dari segi ekonomi, dari segi pakaian, dan dari segi dohirnya dia. Karena orang-orang lemah ini ternyata punya sir atau punya rahasia yang luar biasa. Ternyata Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, jadi nusratullah, pertolongan Allah dan rezeki yang Allah bagikan pada kalian ini diantara barokahnya orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang tidak boleh mengandalkan kekuatannya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebabnya adalah karena adanya orang-orang yang lemah. Sehingga tidak boleh orang menyombongkan kekuatannya, baik kekuatan di dalam hartanya, kekuatan di dalam pengikutnya, kekuatan di dalam jasmaninya, tidak boleh diandalkan. Tetapi ia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya itu adalah yang mengatur, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hubungan yang kuat antara pertolongan Allah dan rezeki-rezeki yang datang, di antaranya adalah karena adanya orang-orang yang lemah di antara kita. Dan di antaranya maksudnya orang yang lemah apa? Di antara lemah karena yang dimaksud yaitu karena doa-doa mereka, karena sholat-sholat mereka, dan amalan-amalan mereka. Jadi orang itu kalau sudah memang betul-betul orang lemah dan merasa lemah betul, sehingga dia ini kalau doa ya betul-betul hubungannya itu langsung pada Allah SWT, tidak mengandalkan apa-apa karena sudah mengandalkan lemahnya itu, ya, tidak bisa. Sholat mereka kan lebih khusyuk mungkin dibanding orang-orang yang tidak lemah. Maka karena doa mereka, karena sholat mereka, dan karena keikhlasan mereka, sehingga ikhlasnya orang yang lemah mungkin lebih dekat dibanding orang-orang yang kuat. Sehingga dengan konsentrasi mereka, tadarrur mereka, kedekatan mereka kepada Allah, doa-doa mereka dan keikhlasan mereka itulah sehingga mendatangkan nusratullah, mendatangkan pertolongan yang datang dari Allah, dan mendatangkan rezeki-rezeki yang manfaat untuk umat ini. Maka ini kita perlu bersikap yang betul-betul menghargai sekali dengan orang-orang yang lemah di antara kita. Tidak boleh menghina dan tidak boleh meremehkan orang-orang yang lemah di antara orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang Islam, karena sesungguhnya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena barokah wujudnya mereka di antara kita dan barokah doa-doa mereka. Begitu juga tidak boleh orang mengandalkan kekuatannya, tidak boleh mengandalkan apa yang dia miliki di hadapan orang-orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Dan orang harus betul-betul mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang datang dari seluruh kebaikan, seluruh pertolongan dan apa saja, kecuali semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak bisa mengandalkan kekuatannya, tidak bisa mengandalkan kepintarannya, tidak bisa mengandalkan kebiasaannya, tidak bisa mengandalkan apa yang dia miliki. Tapi yang diandalkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersikap dengan sebaik-baiknya, beradab dengan sebaik-baiknya kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah karena apa? Karena dengan doa mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan ratapan-ratapan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dari berkat
berkahnya mereka itulah mungkin kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang lemah di antara kita, itu berarti termasuk jimat, siji di rumah. Jimat siji di rumah. Ada kebaikannya, berarti ada kebaikan. Jadi kalau ada orang lemah di antara orang-orang Islam yang ada, itulah ada kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci atau jalan untuk mendatangkan nusratullah, mendatangkan pertolongan Allah dan mendatangkan rezeki yang bermacam-macam bentuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita berikan kita sikap yang baik dan sebaik-baiknya dengan setiap orang dan siapa saja, khususnya dengan orang-orang yang lemah di antara kita. Wallahu a'lam. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asyrafna ala asyrafna fatub alaina tawbatan tusilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rahmati wa ghfir walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين من رب اسمه فضلا وجودا من أعلى بإحسان منا بالمصطفى الرسول إلى الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد آله وصحبه إلى التوفيق والحمد لله في البدء والتناهي أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم